Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses bisnis di PT PAL yang berada di industri perkapalan. Next. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Ananda Kusumadani dengan 3 digit NIM terakhir 070. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Raditya Risma Ziandini dengan 3 digit NIM terakhir 046. Perkenalkan, saya Nesa Fatika dengan 3 digit NIM terakhir 050. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Naomi Barutasoy dengan NIM digit terakhir 060. Perkenalkan, nama saya Galang Riana Pulau dengan NIM digit terakhir 326. Next. PT PAL Indonesia, yaitu sebagai salah satu industri strategis milik BUMN yang salah satu bisnis utamanya yaitu memproduksi kapal perang dan kapal niaga. Keberadaannya memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pengembangan industri maritim nasional. Next. Proses bisnis yang pertama diamati dari sisi infrastruktur. Beberapa aspek infrastruktur yang berkaitan dengan pembuatan kapal. Yang pertama, galangan kapal. PT PAL memiliki fasilitas galangan kapal yang dilengkapi dengan dok pengapung, slipway, dan fasilitas pembuatan kapal lainnya. Galangan kapal yang baik dapat menyertai proses pembuatan kapal dari awal hingga akhir. Yang kedua, pelabuhan. Adanya pelabuhan yang dekat dengan galangan kapal dapat mendukung proses logistik yang efisien dalam pengelolaan bahan baku dan kapal yang akan dibangun. Yang ketiga, fasilitas produksi. Prasarana produksi seperti bengkel pengecatan, dan zona perakitan yang dilengkapi dengan peralatan dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Next. Yang keempat, pusat penelitian dan pengembangan. Untuk terus meningkatkan desain teknologi dan inovasi dalam pembuatan kapal, dapat membantu memastikan bahwa kapal yang diproduksi memenuhi standar kualitas dan keamanan terkini. Yang kelima, kantor administrasi. Kantor administrasi yang mampu menangani perencanaan proyek, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Maaf, mic-nya Kak. Yang kedua yaitu proses bisnis sisi informasi. Dalam memproduksi kapal perang dan kapal niaga di PT PAL Indonesia ada beberapa aspek informasi yang penting, yaitu yang pertama, spesifikasi teknis, data tentang desain, ukuran, material yang digunakan, dan spesifikasi teknis lainnya untuk kapal perang dan kapal niaga yang akan diproduksi. Yang kedua, proses produksi. Informasi tentang langkah-langkah dan proses produksi yang diperlukan termasuk teknologi dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kapal. Yang ketiga, sertifikasi dan standar keamanan. Persyaratan sertifikasi standar keamanan dan peraturan yang harus dipatuhi selama proses produksi untuk memastikan kapal memenuhi semua standar keselamatan. Yang keempat adalah manajemen pasokan. Proses pengelolaan pasokan bahan baku, komponen, dan peralatan yang diperlukan untuk produksi kapal. Terus yang kelima adalah riset dan pengembangan. Informasi tentang upaya riset dan pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan kapal. Yang keenam, layanan purna jual. Rincian tentang layanan purna jual yang disediakan termasuk perawatan, perbaikan, dan dukungan teknis setelah kapal diserahkan kepada pelanggan. Yang ketujuh, kerjasama industri. Informasi tentang keterlibatan mitra industri baik lokal maupun internasional dalam proses produksi kapal. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, kualitas dan pengujian.
Prosedur pengendalian kualitas dan pengujian yang diterapkan untuk memastikan kapal memenuhi standar yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada aplikasi. Beberapa aplikasi dalam memproduksi kapal perang dan kapal niaga di PT PAL Indonesia yaitu yang pertama ada e-Office PAL, yaitu aplikasi untuk mengelola tugas kantor dan dokumen secara elektronik. Yang kedua ada BTD Verification, yaitu aplikasi untuk verifikasi dan validasi data terkait proyek dan konstruksi kapal. Yang ketiga ada video conference, yaitu aplikasi untuk melakukan pertemuan atau komunikasi jarak jauh melalui video secara real time. Yang keempat ada e-Doc bangunan kapal, yaitu aplikasi untuk pengelolaan dokumen terkait proses pembangunan kapal secara elektronik. Dan yang kelima ada Knowledge Management PAL, aplikasi untuk mengelola dan membagikan pengetahuan serta informasi di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah sumber daya manusia di PT PAL. Apa aja sih sumber daya manusia yang ada di PT PAL? Itu diantaranya yang pertama ada direktur utama, yang kedua yaitu direktur keuangan, yang ketiga direktur produksi, yang keempat direktur perencanaan dan pengembangan usaha, yang kelima direktur SDM dan umum, yang keenam divisi kapal perang, yang ketujuh divisi kapal niaga, yang kedelapan divisi general engineering, yang kesembilan divisi perbaikan dan pemeliharaan. Target apa saja sih yang dimiliki oleh PT PAL Indonesia? Yaitu diantaranya berfokus pada kapal perang, niaga yang berkualitas tinggi, serta memenuhi standar internasional. Perusahaan ini juga menekankan inovasi, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan dengan spesifikasi ketat untuk kinerja dan juga keamanan. Selanjutnya adalah proses produksi. Berikut merupakan gambaran umum tentang proses produksi kapal di PT PAL Indonesia, yaitu yang pertama ada perencanaan dan desain. Ini melibatkan pembuatan desain kapal secara detail, termasuk struktur, sistem propulsi, dan semua komponen lainnya. Yang kedua yaitu pembelian material. Ini mencakup pembelian baja, logam, peralatan elektronik, sistem propulsi, dan berbagai komponen lainnya. Yang ketiga adalah konstruksi kapal, yang mana proses konstruksi kapal dimulai dengan membangun kerangka menggunakan baja dan logam lainnya. Kerangka ini kemudian dilengkapi dengan berbagai sistem sesuai desain. Kemudian yang keempat, pengujian dan integrasi, yang mana kapal akan diuji untuk memastikan semua sistem berfungsi dan sesuai standar keselamatan. Ini termasuk pengujian mesin, uji laut, dan tes lainnya. Selanjutnya yang kelima ada penyelesaian dan pemasangan akhir. Kapal akan dilengkapi dengan peralatan tambahan seperti navigasi, perabotan, dan perlengkapan keselamatan. Proses ini meliputi pengecatan dan penyelesaian akhir kapal. Kemudian yang keenam, uji laut dan sertifikasi, yang mana sebelum diserahkan, kapal akan menjalani uji laut akhir untuk kinerja dan keamanannya, serta disertifikasi sesuai standar keselamatan. Kemudian yang ketujuh, pengiriman dan layanan purna jual. Setelah produksi, kapal diserahkan kepada pelanggan dengan layanan purna jual dari PT PAL Indonesia, termasuk perawatan, perbaikan, dan dukungan teknis. Efisiensi PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia meningkatkan efisiensi produksi dengan solusi inovatif dan teknologi terkini. Fokus pada waktu produksi, penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan. Pendekatan komprehensif perusahaan menjamin kapal berkualitas tinggi serta relevansi dan keberlanjutan dalam industri kapal yang berkembang. Terima kasih.
Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang proses bisnis di PT PAL. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan 065 Cleo Monica. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cleo Monica Juniansyah dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya ingin bertanya bagaimana PT PAL Indonesia mengelola resiko-resiko yang terkait dengan proses bisnisnya dan apa saja jenis-jenis resiko yang dihadapi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cleo Monica. PT PAL Indonesia mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya.
Mereka juga menghadapi risiko-risiko tersebut dengan mengikuti praktik terbaik dalam induksi galangan kapal dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menangani masalah yang muncul. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup presentasi dari kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.